Halo semuanya, ketemu lagi dengan Orvan di Kampi Badminton. Jangan lupa smash. Hari ini aku akan nge-review satu buah raket smash terbaru dari brand RS yang bisa dibilang ini adalah raket yang paling banyak di-request oleh teman-teman subscriber KIP Badminton untuk aku review di channelku ini. Jadi aku nggak tahu kenapa banyak sekali yang nge-DM ke nomor WA aku dan juga banyak sekali yang tulis di kolom komentar yang berharap aku nge-review raket RS SND 91 Prof yang Black Panther ini yang warna full hitam putih ini. Jadi aku bisa bilang untuk kalian yang suka smash, untuk kalian yang suka gebuk, kalian wajib nonton video ini dari awal sampai akhir karena di video kali ini aku akan ngebahas raket khusus kalian yang suka gebuk aja. Oke, buat kalian penasaran tentang raket ini, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang barusan hadir di channel ini, seperti biasa langsung aja tekan tombol subscribe dan subscribe karena subscribe itu gratis dan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KIP Badminton ini biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke semuanya, kita langsung aja masuk ke review section. Di depan gue ini sudah ada satu buah raket yang akan kubahas di video kali ini, yaitu RS SND 91 Prof yang Black Panther ini, yang warna hitam putih ini. Mengapa aku bilang Black Panther? Dikarenakan raket ini buat kalian yang suka gebuk, buat kalian yang suka smash, kalian pasti bilang ini raket adalah raket yang bisa kalian beli dan juga raket yang bisa kalian jadikan senjata andalan kalian selanjutnya. Tapi buat kalian yang tukang gebuk aja, ingat, tukang gebuk aja. Oke, kita akan bahas raket ini secara jujur versi Kampi Badminton. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas apa sih kekurangan dan kelebihan yang aku rasakan di 3 jadwal pemakaian untuk menggunakan RS SND 91 Prof ini di channelku ini. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu harga. Untuk harga raket ini dibanderol di angka Rp650.000 di batangan saja. Jadi buat aku pribadi, aku kemarin beli yang batangan dapat tas serut dan juga raket SND 91 Prof ini di angka Rp650.000. Kalau kalian mau beli, aku akan kasih link pembelinya di kotak deskripsi, kan bisa langsung klik aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu berat. Untuk berat, sayang sekali kalau kalian yang suka varian 4U, ini raket nggak ada tersedia di varian 4U, hanya tersedia di varian 3U aja. Jadi untuk berat di speknya aja 86 plus 2 gram, tapi kemarin aku nggak tahu kenapa aku dapat kosongan di angka 90 gram. Jadi kemarin aku udah timbang 89,71 gram untuk raket ini. Jadi aku bisa bulatkan ini 90 gram. Jadi aku bisa bilang untuk batangan ini agak sedikit berat. Buat kalian yang nggak suka raket berat, mungkin kalian skip aja raket ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu balance point. Untuk balance point pada raket ini, kalau di speknya ini di angka 298 plus minus 2 mm, tapi kemarin aku dapat di angka 301 dan setelah aku setting seperti ini, kupasangkan senar dan kupasangkan grip tambahan dengan catatan aku nggak buka grip bawahnya. Balance point pada raket ini masih di angka 300 mm, masih berasa head heavy dan juga berat. Jadi tadi aku lupa kasih kalian infonya. Setelah aku setting terpasang senar dan aku pasangkan grip tambahan, berat raket ini di angka 97 gram, masih berasa agak sedikit berat. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu soft. Untuk soft, kalian bisa lihat kalau di speknya stiff, tapi aku bisa bilang ini cenderung ke medium stiff aja. Jadi buat kalian yang suka raket cenderung kaku, ada sedikit mediumnya, kalian bisa pertimbangkan RS 91 SND ini. Jadi buat aku pribadi, buat kalian yang sudah punya power tangan kuat, buat kalian yang sudah pede dengan tangan kalian, kalian bisa pertimbangkan RS SND 91 Prof ini sebagai senjata andalan kalian buat kalian yang tukang gebuk. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu tension. Untuk tension raket ini dapat ditarik sampai 30 lbs dan di sini aku tarik dengan tarikan 28 yang main, yang cross 30 lbs dengan senar andalanku, yaitu 100 JP66. Banyak sekali yang bertanya mengapa nggak pakai senar lain. Jadi di sini dikarenakan aku udah cocok dengan satu senar dan senar ini murah, jadi aku pakai aja di setiap raketku, baik dari raket murah sampai raket mahal, aku pakai senar JP66 dari 100. Oke, dan ini ada hitting soundnya. Oke, untuk hitting sound aku bisa bilang walaupun raket ini hanya di 600 ribuan, tapi dikarenakan ini adalah seri high end dari brand RS, raket ini masih berasa hitting soundnya bagus sekali. Oke, maknyus, sangat-sangat garing dan juga sangat-sangat renyah untuk hitting sound raket ini. Aku bisa bilang untuk hitting soundnya sih bagus sekali. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu grommet.
Untuk jumlah grommet pada raket ini berjumlah 76 mata itik dan bentuk frame raket ini isometrik. Dan buat kalian mau lihat bentuk frame raket ini juga dibuat aerobox frame guna untuk mengurangi hambatan udara tanpa mengurangi power yang dihasilkan raket ini ketika kita melakukan pukulan smash. Jadi ini adalah gunanya aerobox frame yang tersedia atau diaplikasikan di brand-brand atau raket-raket badminton yang menggunakan aerobox frame. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu desain cat. Untuk desain cat aku jujur aja, warna hitam, warna putih ini emang raket bisa dibilang warna yang umum sekali di sebuah raket. Jadi aku bisa bilang untuk desain cat sih aku nggak bilang wow sekali, tapi bisa aku bilang rapi. Desain catnya rapi, tapi untuk aku pribadi aku kurang cocok ya. Jadi warna hitam putih ini bisa dibilang warna yang sangat-sangat umum untuk sebuah raket badminton. Jadi nggak gimana eye-catching dan juga nggak gimana elegan ketika aku lihat. Tapi untuk overall, untuk desain catnya ini sangat rapi sekali. Dan untuk kualitas cat pada raket ini setelah aku pakai di kurang lebih 3 jadwal di dalam minggu ini, aku bisa bilang untuk kualitas cat pada raket ini, walaupun aku udah melakukan misit yang sering sekali, jadi aku bisa bilang ini raket berat dan juga swingnya agak berasa head heavy. Jadi ketika aku melakukan pukulan jumping smash menggunakan raket ini, aku masih beberapa kali melakukan pukulan misit yang keras menggunakan raket ini. Tapi alhasilnya setelah aku pakai selama kurang lebih 3 jadwal, kualitas cat pada raket ini masih sangat bagus sekali. Masih bisa aku bilang ini raket mulus seperti raket ini masih baru. Jadi aku bilang untuk desain catnya standar, tapi untuk kualitas cat pada raket ini sangat-sangat bagus sekali. Oke, kita langsung aja masuk ke review penilaian. Tapi sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa aku akan kasih kalian video gameplayku dan ini adalah videonya.
Oke semuanya, kita langsung aja masuk ke review penilaian. Jadi semua suka review penilaian seperti biasa, aku mau disclaim dulu, aku mau bilang beda tangan, beda feeling. Jadi setiap orang punya gaya main masing-masing, punya posisi main masing-masing. Ada yang pemain depan, ada yang pemain belakang. Jadi mungkin aja aku bilang raket ini cocok, mungkin aja kalian bilang kurang cocok atau kurang nyaman di tangan kalian. Jadi di sini aku hanya nge-review raket ini secara jujur versi KMP Badminton. Moga-moga aja hasil review jujurku ini bisa kalian jadikan video ini referensi, kalian mau beli raket ini ataukah enggak setelah nonton videoku ini. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu lob. Untuk lob, kalau kalian bertanya ke KMP Badminton, Bang, raket apa sih yang memiliki gain rate power terbaik atau gain rate power yang sangat-sangat besar untuk sebuah raket di bawah 1 jutaan? Aku bisa bilang ini adalah salah satu raket yang bisa ku rekomendasikan buat kalian yang suka cari raket power aja. Jadi buat kalian yang bertanya ke aku bisa bilang untuk raket RS SND 91 Prof ini, untuk kalian yang mau cari raket gain rate powernya besar, ini bisa kalian jadikan pertimbangan. Jadi buat aku pribadi, untuk lob aku nggak temukan masalah sama sekali untuk raket RS SND 91 Prof ini. Jadi buat aku pribadi, untuk lob aku kasih nilai di angka 9,5 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu drive. Untuk kalian yang suka adu-adu drive, untuk kalian yang suka main cepat, mungkin aja aku saranin. Jadi ada beberapa teman-teman subscriber yang sudah beli raket ini yang dapat di kosongannya di 85 gram. Jadi di sini aku hanya kurang hoki aja dikarenakan aku dapat yang 90 gram, agak sedikit berat. Jadi buat aku pribadi, kalau kalian mau beli ini atau mau beli raket ini, aku saranin aja kalian bisa request ke toko. Moga-moga aja tokonya mau timbangin satu persatu buat kalian. Jadi di sini dikarenakan aku dapat yang berat, jadi aku review secara yang aku dapat aja. Jadi di sini untuk permainan drive, untuk kalian yang suka adu-adu drive, untuk kalian yang suka motong-motong bola, aku bisa bilang ini raket agak berat. Jadi buat aku pribadi, ini raket bukan tipikal raket yang enak untuk permainan speed. Atau untuk kalian yang suka bermain drive, aku kasih nilai di angka 8 aja. Oke, kita akan bahas ke poin soalnya, yaitu defense. Untuk defense, buat kalian yang suka defense clear, ini adalah salah satu raket yang bisa menghasilkan power enak sekali. Jadi buat aku pribadi, ketika aku melakukan pukulan defense clear, ini bolanya jauh melambung ke arah musuh. Jadi aku pribadi, untuk kalian yang suka defense clear, suka ngangkat bola, ini akan enak. Tapi buat kalian yang ketemu teman-teman atau musuh-musuh yang suka main cepat atau suka drive kenceng, atau kalian dia suka smash daerah datar, aku bisa bilang ketika kita ngangkat raket ini ke daerah dada, ini agak sedikit berat. Jadi buat aku pribadi, untuk permainan defense, aku bisa bilang kalau bilang enak nggak gimana enak, tapi buat bilang nggak enak juga biasa-biasa aja. Jadi buat aku pribadi, untuk permainan defense aku kasih nilai di angka 8,5 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu control. Untuk permainan drop shot, netting, dan placing, dan juga pukulan akurasi, aku bisa bilang ini raket sangat nyaman sekali. Jadi buat aku pribadi, ketika aku melakukan pukulan smash, terutama ketika kita melakukan pukulan smash, akurasi dari pukulanku ini masih sangat bagus sekali. Dan juga ketika aku mau placing bola, dikarenakan raket ini head heavy, jadi ketika kita mau placing bola, ini raket hanya kita pukul sedikit aja, pukulan kita udah nungkik. Jadi aku bilang, untuk kalian yang mau drop shot bola juga enak. Untuk kalian yang suka netting bola juga, kontrolnya sangat enak sekali. Buat aku pribadi, untuk tingkat kontrolnya aku kasih nilai di angka 9 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin paling penting, yaitu smash. Untuk smash, aku bisa bilang ini raket sangat bomber sekali, melebihi Octagon 11 smash yang sebelumnya sempat aku bahas. Jadi buat aku pribadi, untuk sekedar main power, aku bilang ini raket sangat nyaman sekali. Jadi ketika aku melakukan pukulan smash ataupun jumping smash menggunakan raket ini, kalau kalian sudah tangannya kuat, aku bilang ini trio, jadi berat dan juga head heavy. Jadi ketika aku melakukan pukulan smash, aku berasa pukulan smashku ini kenceng sekali dan juga nungkik sekali. Tapi kalau ketemu teman-teman yang suka ngangkat bola, jadi kalau kalian dapat musuh yang nggak suka mengangkat bola atau mereka suka main bola datar, mungkin aja raket ini akan useless atau kurang berguna ketika kita menggunakan raket ini. Tapi buat kalian yang dapat musuh yang suka ngangkat bola dan kalian tipikalnya smasher, ini adalah raket yang bisa kalian pertimbangkan. Jujur aja, untuk permainan smash aku kasih nilai di angka 9,5 dari 10. Oke, kita langsung aja masuk ke kesimpulan dari video kali ini. Jika kalian bertanya apakah raket ini worth it buat kami, aku bisa bilang untuk harga raket 600 ribuan, aku bisa bilang RS SND 91 Prof ini buat kalian yang suka smash, buat kalian yang tipikalnya cari raket power, ini raket masih bisa kalian pertimbangkan untuk kalian beli. Jadi jujur aja aku bisa bilang RS SND 91 Prof ini buat kalian yang
suka raket power, buat kalian yang suka cari raket yang smashnya kenceng, ini bisa kalian pertimbangkan. Ini masih sangat worth it buat kalian beli. Tapi buat kalian yang suka cari raket cenderung all around, ini mungkin aja kalian skip aja raket RS SND 91 Prof ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu apakah raket ini bisa dipakai oleh pemula. Jadi untuk pemula, untuk kalian yang baru belajar main badminton, mungkin aja kalian skip aja raket RS SND 91 Prof ini, dikarenakan raket ini di speknya aja udah trio dan juga kaku dan juga head heavy. Jadi buat kalian yang pemula, mungkin aja kalian bisa beli seri-seri lain yang cenderung lebih ringan dan juga shaftnya yang nggak gimana kaku. Oke, kita akan bahas ke poin soalnya, yaitu apakah raket ini bisa dipakai oleh pemain depan atau lebih condong ke pemain belakang. Jadi kalian sudah dengar penjelasanku dari tadi. Aku bisa bilang, untuk kalian bertanya ke aku seperti itu, aku bilang ini raket hanya diperuntukkan untuk tukang gebuk atau kalian yang pemain belakang aja. Hanya untuk tukang gebuk. Tapi buat kalian pemain depan mungkin kalian skip. Tapi buat kalian pemain belakang mungkin kalian bisa jadikan pertimbangan. Kalau kalian suka setelah nonton video ini dan kalian suka, kalian bisa beli. Tapi kalau kalian kurang suka, mungkin kalian skip juga. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu apakah raket ini bisa dipakai di permainan single. Untuk permainan single aku udah coba, aku bisa bilang ini raket masih sangat enak sekali untuk permainan single. Malah aku bisa bilang ini raket lebih kucondongkan atau lebih kurekomendasikan buat kalian pemain single untuk kalian pakai dibanding permainan double. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan paling penting, yaitu apakah raket ini getar. Jujur aja aku udah coba raket ini kurang lebih di 3 jadwal. Aku bisa bilang raket ini nggak getar sama sekali. Masih enak dan juga masih sangat nyaman untuk kita-kita yang tukang smash aja. Oke, mungkin sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan di-share teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Badminton ini. Dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar RS SND 91 Prof ini, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu, dan akhir kata jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao.